Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Samad RC, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Khotib Bilal Karim, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Barakah, yang sama-sama kita hormati seluruh jemaah yang sempat hadir pada hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia hikmah, kesempatan dan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka yaitu sholat subuh berjemaah dan kajian subuh yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Kiai Haji Bapak Samad RC. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang insya Allah istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menambah berkahnya kegiatan kajian subuh kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Samad RC untuk memberikan tausiahnya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kajian kita kajian ringan-ringan saja. Gimana yang di belakang? Aman semuanya. Yang di depan Bapak teman-teman aman semua insyaallah. Kalau sudah aman semua ya alhamdulillah. Sukses sudah pengurus masjid, jadikan jamaahnya semua aman, sejahtera insyaallah. Dan baru nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita ringan tentang sahur. Sudah sahur semalam? Sudah sahur belum? Karena unik puasa kita itu. Ya, puasa kita di dalam Islam itu
Sebenarnya kalau kita perhatikan itu hanya meniadakan makan siang. Ya, hanya meniadakan makan siang. Makan pagi ditarik, ada makan sahur menjadi makan sahur sebelum subuh. Maghribnya masak, sorenya masak. Ya, yaitu pas di waktu maghrib. Maka yang tidak ada hanya makan siang. Enggak tahu ada apa dengan makan siang. Hah? Apakah gara-gara makan siang itu banyak menipu ibu-ibu bapak? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang populer, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas ini sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, tapi junior kecil. Saya kira sudah pernah kita ceritakan di sini. Dibawa oleh ibunya untuk dihadiahkan kepada Nabi. Karena Nabi datang di Madinah, itu banyak orang ingin memberikan sesuatu kepada Nabi. Termasuk kita, gimana apa yang kita berikan kepada Nabi? Salawat. Terus ujung-ujungnya minta syafaat. Enggak cukup. Hanya ngasih salawat dapat syafaat. Enggak cukup. Salawat enggak salah. Dari mana dia dapat syafaat? Sahabat rata-rata ini memberikan sesuatu kepada Nabi. Inilah seorang ibu, suaminya sudah tidak ada, punya anak. Inilah yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya tidak punya bapak, saya punya anak ini. Maka ini yang aku berikan kepada engkau. Semoga engkau berkenan. Insya Allah anak ini bisa membantu. Bisa membantu anda menyiapkan sandal, menyiapkan ini dan pokoknya terserah. Inilah ibu yang cerdas. Di samping bukan hanya sekedar ibu yang cerdas, anak ini juga begitu nurut, mau dia. Mau untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan tugasnya tanpa diperintah, selalu menyiapkan Nabi apa yang perlu dibersihkan, tidak nunggu diperintah. Inilah nanti dia ini mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Saya kemarin juga ketemu dengan salah seorang pengusaha besar, sukses secara usaha. Dan yang menarik di usaha besarnya itu usaha peternakan, tapi hebatnya itu bersih sekali, nggak ada aroma busuk, amis nggak ada. Padahal peternakan besar, banyak melihat ayam. Yang menarik itu di tempatnya itu di sela-sela di mana di ujung lorong-lorong itu di tempat kerja itu ada tulisan pentingkan sholat dan keselamatan. Pentingkan sholat dan keselamatan. Ya, dunia akhir. Karena kalau selip dikit, nggak tahu lah tangan masuk mekanik semua. Tapi bukan hanya itu sholat. Jadi sholat itu sangat penting dan mementingkan sholat kecuali. Tapi yang menarik sebelum itu jauh sebelum dia punya usaha besar. Saat masih selesai sarjana, dia melakukan penelitian, menggarap penelitian yang ditugaskan oleh dosen di IPB. Setelah penelitian selesai diajukan, bagus penelitian, maka dikasih uang. Tapi ditolak oleh pemuda. Tidak, saya tidak ingin uang. Gimana? Saya tidak ingin uang. Jadi kamu mau apa? Saya mau ilmu. Saya ingin ilmu. Benar kamu gak mau? Iya, saya mau ilmu. Foto saya uang. Ya hari itu memang dia sangat membutuhkan uang. Tapi dia tolak uang. Dengan mengatakan saya ingin ilmu. Ya baik kalau kita pulang. Uang saya ambil kata dia. Kau gak mau uang. Tapi kemudian tidak sampai 1 bulan dipanggil lagi dia. Baik, sini. Karena kamu gak mau uang, maunya ilmu. Sekarang berangkatlah kamu ke Australia. Belajarlah di sana. Ya betul. Dan itulah yang dia inginkan. Maka dia belajar.
Maka singkat cerita, dia tolak uang, dia ingin ilmu, dia belajar. Luar biasa dia mendapatkan pengetahuan ini dan itu, termasuk pengetahuan peternakan, teknologi dan seterusnya. Tapi memang dia punya dasar ilmu agama dari kedua orang tuanya, orang Betawi cukup agamanya. Maka dia ketemu, digabungkan ilmu agama yang sudah dia miliki. Dia juga sempat di pesantrennya Pak Didin, pesantren itu Lalpa. Maka singkat cerita, itulah orang itu kalau tahu cara. Penting memang uang itu, tapi ilmu lebih penting. Andai kan dia terima uang saat itu ya sekitar 25 juta, mungkin 50 juta. Ya cepat, gak akan lama. Tapi dengan dia tolak itu, dia dapat ilmu, maka dia mendapatkan sesuatu yang besar sekali. Dan itulah diantara kemudian hasil. Dia ceritakan kemana. Dia buka perusahaan. Siapa yang mau belajar silakan datang. Tidak ditutupin karena saya mendapatkan ilmu juga terbuka. Dan ini hasilnya. Ya pekerjaannya saja itu sekitar 800 orang. Di satu tempat masih punya lagi yang di Jawa. Itulah. Nah ini juga begitu. Ibu ini tahu, dia memang dalam kondisi miskin, dia tahu jalan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat, mengangkat status orang, itu dasarnya adalah dua, yaitu iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka Anas ini tahu sebenarnya dititipkan kepada Nabi itu memang iya natasan, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, yaitu menyerap ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyerap ilmu, belajar dari Nabi, dan betul dia memang betul-betul belajar hingga akhirnya ya Anas lupa orang kalau dulu ternyata sebenarnya adalah pembantu saja, seorang anak pembantu, sampai besar juga pembantunya. Tapi kemudian berikutnya orang tahu Anas ini guru besar, Anas bin Malik, mirip dengan Abu Hurairah, tapi Anas lebih dulu. Meskipun kemudian Abu Hurairah kayaknya juga nggak kalah kesohor. Abu Hurairah ini 2 tahun bertemu dengan Nabi, kalau Anas mulai dari kecil. Begitu. Tapi memang iya, Anas ini cepat kemudian. Akhirnya apa Anas ini? Ilmunya luar biasa. Ya kalau sudah ilmunya banyak, ya kan? Ya memang hartanya banyak. Kita tambah lagi istrinya banyak. Gimana? Itu yang mulai mudah. Sampai dan anaknya juga banyak. Ini nanti yang kita ingin sebutkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas ini. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, tasahharu, makan sahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu karena sesungguhnya pada makan sahur itu barokah, ada barokah, keberkahan yang membawa sebagai contoh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dan ibunya juga turut diberkahi. Ya kalau punya anak seperti itu kan orang tuanya juga yang ikut. Dan orang tuanya memang tahu naruh anak itu di mana, tahu. Dan anak ternyata mau. Maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membawakan hadis tentang keberkahan. Jadi ternyata makan sahur itu ada rahasia, yaitu keberkahan. Apa sih barokah itu? Ini kan masih dalam barokah. Ya, pasti. Saya tadi masih mikir, menyampaikan apa? Karena mohon maaf kayaknya banyak yang ingin saya sampaikan. Ini yang berat atau yang ringan? Gitu. Saya tengok-tengok kayaknya mudah-mudahan ya cocok. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngasih makan orang nggak cocok itu ya nggak enak juga. Ini kasih makan berat, pada tadi sudah makan satu, saya khawatir tidur. Maka kita kasih yang ringan, ini muncul saja. Apa keberkahan itu? Keberkahan itu an-numu, tumbuh.
berkembang secara bahasa. Tapi sebenarnya secara istilah yang disebut sesuatu itu barokah, sesuatu itu terus tumbuh berkembang melahirkan kebaikan. Itu disebut barokah. Contoh, kita punya uang, katakanlah nggak banyak, sedikit. Uang itu disebut barokah ketika uang itu ternyata cukup, meskipun sedikit tapi cukup. Ditambah lagi melahirkan kebaikan dengan uang itu. Di antaranya badan kita sehat, mudah untuk beribadah kepada Allah, sholat, ke masjid dan seterusnya. Maka itu disebut barokah. Termasuk misal kita punya motor, ternyata dengan motor ini kita menjadi enak, padahal motor aja. Ke masjid gampang, bonceng istri juga tambah mesra. Iya. Bisa terjadi. Bonceng istri itu tambah mesra. Pakai motor. Tambah mesra, tambah harmonis rumah tangganya, senang, bahagia. Padahal buka misalnya hanya kawan, bahagia. Maka berarti motor itu barokah. Diboncengnya ke masjid, barokah. Balik senang, barokah. Anak juga ternyata nurut, padahal hanya dibonceng motor saja, nurut. Maka itu barokah. Ada disebut rezeki itu nggak barokah. Bisa punya mobil, ternyata bawa istri itu nggak nyaman juga, istrinya masih lihat sana sini, ya kan? Terus juga anak susah diatur, bawa mobilnya itu nggak pernah ke masjid, berat sekali ke masjid. Jadi punya mobil tapi berat ke masjid. Sampai di rumah juga akhirnya berantem, ujung-ujungnya minta cerai. Ini berarti tidak barokah. Berarti rezeki ini tidak barokah. Begitu yang dimaksud barokah. Barokah itu menambah kita kebaikan, bukan sekedar menambah kuantitatif, tapi menambah kualitas. Nah, Nabi mengatakan dimakan sahur, makan sahur itu banyak tadi. Rata banyak gitu. Mana makan sahur itu banyak. Kalau buka ya banyak barang-barang. Tapi itu keliru. Saya ingin sampaikan, buka itu sudah jangan banyak. Dan banyak sekali agenda makan. Sudah seharusnya agenda makan itu ya sekali, yaitu pas maghrib itu, sebelum sholat itu makan sampai kenyang. Gak usah ini takjil lalu nanti makan lagi. Makan dia sampai kenyang. Istilah takjil itu hampir saya nggak tahu dari mana. Karena yang ada istilah itu adalah iftar, yaitu makan kenyang. Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, hidang makan di masjid, yang makan itu makan kenyang. Ada kurma, ada roti, ada susu, kenyang. Ini kita enggak, kita jadi bakwan dulu. Padahal bakwan dengan nasi itu lebih berat bakwan. Kalau mau berat-berat, katanya makan ringan, tapi bakwan itu lebih berat daripada nasi. Kita menghindari nasi karena nasi itu berat. Padahal nasi itu memang makanan kita, makanan pokok. Kita makan kurma 4 piring belum makan kalau belum ketemu nasi ya. Gitu. Dan memang kalau di Arab itu kurma makanan pokoknya bukan kurma. Nabi itu makan pokoknya makanan kurma. Ditambah dengan roti ini dan seterusnya. Variasi saja. Begitu. Nah, kita cenderung makan bukaannya itu banyak aja. Lalu sahurnya memang iya normal. Sedikit agak banyak. Tapi itu ada keberkahan. Di mana letak keberkahannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan keberkahan sahur ini banyak, sampai ada berapa? 7 atau 8. Beliau mengatakan bahwa letak keberkahan di makan sahur itu satu, ittiba'us sunnah wa mukhalafatu ahlil kitab. Yang pertama itu
Karena makan sahur itu mengikuti sunnah Nabi dan menyelisihi ahlul kitab Yahudi, Nasrani. Kenapa mengikuti Nabi ini berkah? Iya, orang itu kalau bisa ikut Nabi itulah letak keberkahan. Karena hidup ini kalau orang itu dalam semua geraknya ikut Nabi, selamat, aman, bahagia. Gitu. Tapi kalau nggak ikut Nabi, itulah kecelakaan. Itulah akan ditimpa kesulitan dalam hidup. Perlu kita ketahui, ahlul kitab itu puasa juga, tapi nggak makan sahur, nggak pakai sahur. Ajaran puasa makan sahur itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ikut Nabi. Dan Allah menjanjikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Nabi Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah mencintai kamu. Jadi dengan kita ikut Nabi, kita dicintai oleh Allah dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja ikut Nabi jangan hanya sahurnya saja, puasanya ini dan seterusnya. Hari ini kita itu terkena penyakit. Penyakit kita apa? Gak ikut Nabi. Yang kita ikuti selain Nabi. Ini yang jadi penyakit kita umat Islam ini. Termasuk remaja-remaja yang Korea inilah itu yang diikuti. Nabi gak diikuti. Kita ikut Nabi itu dikit. Ya. Karena itu disebutkan di dalam hadis, nanti akan terjadi di mana umat Islam ini tidak ikut Nabi, yaitu ikut selain Nabi, sampai masuk ke lubang biara diikutin juga. Kan yang populer itu kan gaya orang-orang non-Islam dalam politik, ikut mereka, dalam ini, dalam itu, ikut mereka. Nabi bisa menggambarkan ini. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kamu, hingga kamu masuk ke lubang biara, kamu ikut juga. Maka Nabi berkata, sahabat berkata, siapa Rasulullah? Berkata, Yahudi Nasrani, siapa lagi? Jadi kalian menjadikan mereka sebagai idola, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya pakaian, sampai gaya makan kita contoh, gaya penampilan di sini. Padahal di dalam Islam itu ajarannya rata-rata untuk menyelisih ahlul kitab. Di antaranya Nabi melihara jenggot. Kenapa? Karena mereka nggak mau. Maka Nabi melihara jenggot. Dan itu sunnah Nabi. Gaya pakaian, gaya itu terus. Termasuk salat. Salat kita kadang-kadang nyontoh mereka. Mereka salat juga. Tapi bagaimana salatnya? Mereka itu kalau salat nggak pakai rukuk. Maka di dalam Al-Quran disebutkan warka'u ma'arroki, nanti sholat wa atuz zakat warka'u ma'arroki, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Apa artinya? Sholatlah. Tapi di situ disebut rukuk untuk menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu sholat tapi nggak rukuk. Nah, untuk membedakan sholat kita dengan mereka itu kita rukuk. Ternyata kita banyak juga sholat itu rukuk, tapi nggak rukuk. Baru sebentar langsung balik. Padahal Nabi itu ngajarin rukuk hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai betul-betul kamu rukuk. Rukuk sungguh. Punggung itu rata dan tenang. Kira-kira kalau ada telur ditaruh di punggung itu nggak gelinding. Nah, kita akan rukuk dan rangkang cepat sudah. Masya Allah, ada salat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Gimana kira-kira rukuknya? Padahal sebenarnya salat tarawih itu santai. Nabi itu kalau salat tarawih, ibu-ibu, berdirinya, rukuknya itu nyaris sama dengan berdiri. Gimana? Rukuknya itu nyaris sama dengan
dengan berdiri. Sujudnya nyaris sama dengan rukuk. Nah, kalau kita kan cari salat tarawih itu mana yang lebih cepat? Sedikit lambat mas, ini Ustaz yang diundang lagi. Nah, begitu. Ini yang pertama. Jadi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu mengingatkan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai makan sahur kita ikut. Tapi tentu mengingatkan jangan hanya makan sahur ikut Nabi itu. Jangan hanya berbuka saja. Kita itu ikut Nabi itu sering kita ambil sahur sama bukanya. Pokoknya buka nggak ada yang terlambat. Karena Nabi nyuruh buka cepat. Yang kedua, wattaqawi bihi 'ala al-ibadati wa ziyadati fil nashab. Dengan sahur itu ibadah puasa kita itu puasa tapi tetap kuat dan tetap menjalankan aktivitas. Ya, karena habis sarapan. Ya. Jadi kita puasa itu tidak diajarkan oleh Nabi untuk loyo. Karena Islam itu al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu tidak mengajarkan kita loyo. Kita enggak. Tapi malah tidur. Padahal dengan sahur itu supaya kita itu meskipun puasa tapi kuat dan tetap menjalankan aktivitas. Gitu. Ini juga kenapa? Karena kalau orang lain itu kalau puasa memang langsung loyo. Karena ada istilah kalau puasa itu mereka semedi, tidak gerak sama sekali. Gitu. Tapi kita enggak, kita puasa tapi tetap gerak. Gitu. Tetap beraktivitas. Enggak begitu nampak juga kita ini sedang puasa, tetap jalannya biasa. Dan karena itu momentum besar itu banyak diperoleh umat Islam dalam kondisi bulan Ramadan dan juga di antara para sahabat dan umat Islam ini berpuasa. Perang Badar di bulan Ramadan, iya, memang ada yang puasa, ada yang tidak. Fathu Makkah juga begitu. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang betul-betul gak kuat, gak puasa. Ingat dan silakan ditanya, kira-kira dulu bapak-bapak kita dulu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang itu sebenarnya adalah pada bulan Ramadan sudah puasa. Cuman kita sering lupa dan bila kita ditipu banyak orang mau saja. Seharusnya peringatan kemerdekaan itu di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan proklamasi kemerdekaan. Dan berarti ya, kalau bukan musafir, bukan sakit, ya saya kira rata-rata mereka berpuasa ya. Dengan sedemikian sangat semangatnya mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Berikut yang yang keempat, yang ketiga, mudafa'atu su'il khuluqil ladzi yuthiru'ul ju'. Nah, dengan makan sahur itu bisa menolak akhlak buruk yang muncul karena lapar. Kenapa? Karena lapar itu bisa membuat emosional. Maka kalau kita makan sahur, insya Allah kita tenang. Karena ini bisa bertahan sampai jam 12 nanti makan sahur kita itu. Jadi kita lapar itu di atas jam 12 sebenarnya. Dan nggak apa-apa. Itulah kita lapar. Karena insya Allah kosong. Jadi istirahat lambung kita. Pembersihan. Nah, itu hendaknya dinikmati. Lapar setelah zuhur itu dinikmati saja. Kalau masih gagal tidur sebelumnya atau sesudahnya. Dan lapar itu enak. Karena sebentar lagi nanti kita akan tiba makan. Karena itu kalau ada yang mengatakan puasa itu lapar, iya, memang puasa. Mana ada puasa itu kenyang? Ya enggak. Tapi lapar itu perlu sesekali. Berikutnya, yang keberapa itu? Yang keempat. Watasabbuh bisadaqah, menyebabkan sedekah. Sedekah di waktu sahur. Kan jarang orang itu sedekah di waktu sahur. Nah, dengan makan sahur kita ingin sedekah. Itu
kita ngajak ini ngajak itu untuk makan sahur atau bahkan ngirim sahur dan seterusnya. Dan itu luar biasa, pahalanya besar. Ngasih makan sahur orang yang berpuasa. Mirip juga ngasih buka orang yang berpuasa. Berikutnya, wa tasabbub lidzikri wa du'a waqta madinatil ijabah. Di waktu sahur itu dengan kita makan sahur itu kita zikir dan berdoa, dan itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Di waktu sahur itu waktu mustajab karena itu penghujung malam dan sebelum subuh. Maka Bapak Ibu sebelum sahur, makan sahur maksudnya sempatkan untuk zikir, untuk berdoa kepada Allah, atau setelah sahur, atau di sela-sela kita makan sahur. Ini waktu mustajab. Rugi kalau hanya kita gunakan untuk makan nasi saja. Tapi insya Allah karena kita makan nasinya itu makan sahur, ingat juga ini tuntunan Nabi, maka ya kita baca basmalah. Ya, lalu kemudian kita berzikir. Tapi setidaknya memang sebelumnya sempatkan untuk berdoa, untuk berzikir, beristighfar. Wa hum bil ashari yastaghfirun. Sifat ahli surga itu menyempatkan istighfar di waktu sahur. Berdoa kepada Allah. Karena waktu itu Allah turun. Allah turun mengabulkan doa dan mengampuni dosa bagi yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya berapa tadi? Yang keenam, wa tadaw niyatis shaum liman aghfalaha qabla ayyana. Mengingatkan atau menguatkan untuk niat puasa. Bagi yang terlupa bahasa saya sebenarnya ya, tajdidun niat, untuk menguatkan niat. Dan perlu diketahui ibadah itu kan sangat tergantung niatnya. Dengan makan sahur kita memperbarui niat bahwa besok puasa, dan itu karena Allah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung soal niat puasa itu apa dan seterusnya. Dengan makan sahur itu kita pasti punya niat besok puasa. Berikut yang ke-7, kita sudah bangun. Ini saya tambahan saya. Kita sudah bangun dan mempersiapkan sholat subuh. Jadi tujuan sahur itu diantaranya adalah ya di waktu itu kita bangun dan kita sudah siap mau sholat subuh. Maka aneh kalau setelah sahur tidur. Setelah sahur tidur. Sahur itu dalam rangka kita siap-siap ke masjid. Dan ini agak aneh. Kenapa? Ya ternyata sholat subuh itu nggak lebih banyak daripada sholat tarawih. Kemana sebenarnya? Ya, halo itu Bapak, kemana? Tadi malam sholat tarawih kan banyak. Mana lebih banyak di sini sholat tarawih dengan sholat subuh? Nah itu dia. Kok bisa? Wong rata-rata sahur kan seharusnya ke masjid. Sholat subuh ini penting, sehingga sebelum sholat subuh kita sudah bangun untuk segera sholat subuh. Sampai saking pentingnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan diamalkan di sini. Mudah-mudahan diamalkan. Saya titip. Saking pentingnya sholat subuh ini, perlu diketahui azannya itu 2 kali. Azannya 2 kali. Kapan azannya? Azannya yang pertama itu di waktu sahur. Itu sudah azan. Sudah Bilal yang azan kalau di zaman Nabi. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus di bulan Ramadan apalagi? Karena saking pentingnya sholat subuh dan juga pentingnya bangun di waktu sahur sebelum subuh. Karena kalau bangun pas subuh terlambat kita. Pentingnya kita sudah hidup di waktu sahur dan pentingnya kita segera untuk menyambut
fajar dan salat subuh. Adzannya itu 2 kali. Pertama adzannya Bilal. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu masih malam, belum subuh. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah. Artinya sahur. Jadi untuk membangunkan orang sahur itu pakai adzan, bukan gemut sok kayak orang mati. Pakai adzan di zaman Nabi, membangunkan orang sahur, membangunkan orang tahajud, berzikir itu pakai adzan. Hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti ibnu Ummi Maktum adzan, maka berhenti, jangan makan dan minum lagi. Gitu. Bagaimana rajulan a'ma, karena dia itu lelaki yang buta, la yunadi hatta yuqal, tidak akan memandangkan adzan sehingga diucapkan asbahta, sudah pagi ini, sudah subuh ini. Jadi adzan 2 kali adzan. Ini kita pesan mudah-mudahan Al-Baqarah segera Al-Baqarah. Sudah diamankan? Diamankan. Sudah ada. Kenapa Al-Baqarah belum mulai? Pada berkah udah. Ada. Kok masih tahu gimana sunnah tahu? Nah inilah keliru kita. Nah, sunnah kok tahu? Malu kita dengan Nabi mengatakan kalau sampai itu tahu. Lu sunnah Nabi kok bisa tahu? Sementara yang tadi sok nggak tahu. Coba, mari kita pikir dengan akal sehat, hati nurani. Bagaimana yang diajarkan Nabi itu bisa tahu? Bapak kalau umroh, haji, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram, jam 4 ada adzan, tahu? Tidak mungkin. Dan semua orang senang ada adzan itu. Bagaimana tahu? Yang belum tahajud bisa tahajud, yang sudah ya alhamdulillah tinggal membaca zikir, yang mau sahur. Lu kok bisa tahu begitu? Setelah memahami, Dan orang sebelum memahami itu kan karena kita nggak ngamalkan. Kalau kita amalkan, ujungnya orang akan paham. Enak ya ada. Enak. Karena sunnah Nabi itu pasti enak. Sama dengan makan sahur. Itu kalau nggak tahu ya tahu. Kok makan ya setelah subuh ya? Sebelum subuh kok makan? Iya kan? Tapi kalau kita sudah tahu, ya enak makan sebelum subuh itu enak. Itulah sahur. Nggak ada tahu. Gitu. Jadi itu ada alasan. Di saat itu sehingga kita bangun, anak kita sudah bangun, suami istri sudah bangun. Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, ya bunayya, la yakunid diku akyasu minka. Wahai anakku, jangan sampai ayam jago itu lebih cerdas daripada kamu. Yunadi bil ashar wa anta naim. Ayam jago itu sudah berkokok di waktu sahur. Bagaimana kamu masih tidur? Berarti yang masih tidur itu ayam jago lebih cerdas menurut Luqmanul Hakim. Gitu. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi kajian subuh yang disampaikan Pak Kiai Haji Samad Bersih. Mungkin dari para jemaah ada yang perlu ditanyakan berhubungan dengan konsep sahur tadi yang disampaikan oleh beliau. Silakan. Saya silakan. Mana mic? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
senang sekali pagi hari ini mendapat banyak pengetahuan dan ilmu dari Pak Samad yang menyampaikan materi tentang indahnya makan sahur. Ada pesan yang menyampaikan bahwa perlambatlah makan sahurmu. Kalau salah, percepatlah berbukamu. Makna yang dipercepatlah berbukamu dan perlambatlah makan sahurmu itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Saya belum memahami dan belum mengetahui tentang makna yang terkandung di dalam kalimat itu. Itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus kan? Iya betul. Percepat, segeralah makan, berbuka, segera berbuka, dan perlambat sahur. Iya. Artinya apa? Kalau sudah tiba maghrib, segera berbuka. Jangan ditunda. Nanti saja setelah sholat isya. Jangan. Bukan begitu. Sudah azan, segera makan. Itu tadi yang kita sebutkan, makan kenyang. Jangan makan setengah kenyang. Kalau makan setengah kenyang, sholat maghrib masih mikir, cepat aja sholat maghrib nanti makan lagi. Jadi kita berbuka iftar itu sebenarnya makan kenyang. Maksud saya ya, pokoknya jangan kekenyangan pula. Sedang, jadi kita sudah makan. Saya hitung, itu sekitar 10 menit. Selesai kita. Sudah cukup lah makan itu 10 menit. Betul? Kita makan kenyang itu 10 menit cukup. Cukup. Saya sudah praktekkan cukup. Kalau mau tambah dikit, ya 15 menit. Jadi kita 15 menit itu makan, selesai kita makan. Cukup. Nasi juga kita makan berbuka. Itu nasi itu memang ya harus muncul. Kecuali anak-anak. Ya cukup. Di situ ada rendang, ya silakan dimakan rendang. Ya cukup 15 menit. Lalu kemudian baru salat maghrib. Salat maghrib kita sudah tenang karena kita sudah makan. Tenang, nggak pikir lagi makan. Belum makan nasi saya. Kita ini kan persoalan nasi itu utama. Kalau nasi sudah kemakan, itu pikiran kita udah tenang itu. Betul nggak Ibu? Halo. Kalau di rumah ada beras, tenang nggak? Tenang nggak? Iya. Tapi kalau di rumah nggak ada beras, nggak tenang. Karena apa? Makanan pokok kita beras. Itu. Nah, kalau kita sudah makan beras, kita sudah salat maghrib itu aman. Dan kalau sudah salat maghrib aman, setelah salat maghrib juga nggak terlalu penting mau pulang. Nyambung sampai terawih. Gitu. Kalau ada makanan tinggal makanan ringan, nggak apa-apa. Sambil ke masjid bawa makanan ringan itu boleh, asal tidak berjajaran. Dan bagikan makanan ringannya nggak apa. Di Makkah di Madinah biasa, ada orang bawa makanan ringan dan dibagi-bagi ya biasa. Setelah sholat dan seterusnya. Nanti pulang lagi mau makan ringan ya nggak apa-apa. Jadi makanan yang utamanya sudah kita makan. Kita keliru. Makanan ringan dulu banyak sekali, ada bakwan, ada ini, nasinya nanti saja. Maka pikiran kita sholat itu belum makan nasi. Maka segera. Kata Nabi, umatku ini dalam kebaikan kalau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi cepat. Artinya apa? Jangan ditunda. Yang mengakhirkan sahur tadi, jangan makan sahur jam 2 gitu. Jam 3 juga saya kira masih kecepatan. Jangan jam 3. Jam 4 atau jam setengah 5. Kalau subuh kita itu jam 5. Normalnya insya Allah saya melihat itu setengah jam sebelum subuh. Tapi dengan catatan jam 4 sudah bangun. Jam 4 sudah bangun. Untuk apa? Jam 4 sebelum sudah bangun itu kita nggak langsung makan jam 4 ya. Minum-minum boleh lah.
minum. Terus apa? Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setengah 4 makan sahur kalau dekat masjid. Kalau saya nggak bisa, karena ngecat Masjid Al-Barokah ini berarti kan paling nggak saya berangkatnya setengah 4 minum. Berarti sebelum itu. Tapi saya bawa minum, saya minum. Saya tunggu, saya tahu jam. Ada kurma juga biasa saya bawa. Saya tahu sebelum 10 menit sebelum subuh ya berhenti. Bahkan kadang-kadang di dalam 10 menit itu juga nggak apa-apa karena masih kan sebelum subuh patokan. Jadi apa artinya makan sahur itu di penghujung? Nabi dan para sahabat ada yang ditanya itu kapan, berapa lama sih, kapan waktu sahurnya Nabi? Disebutkan kira-kira jaraknya sahur Nabi dengan subuh itu kira-kira 50 ayat gitu. Bacaan Al-Quran 50 ayat. Hitungan saya berarti tadi itu sekitar setengah jam. Jadi Nabi sahur. Karena yang salat itu sambil menyentuh subuh tadi. Hanya 1 jam sebelum sahur. Itu baru selesai terawih. Kayak sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan begitu juga. Itu ada salat malamnya itu. Ya, selesainya itu saya kira ya jam 4 atau jam setengah 4 selesai. Dan kemudian jam 4 itulah berkumandang adzan yang pertama. Gitu. Jadi maksudnya percepat itu bukan sebelum maghrib, perlambat bukan pas subuh. Artinya agak mepet gitu. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi untuk apa? Supaya sholat maghribnya nggak terlambat dan juga sholat subuhnya nggak terlambat juga. Kalau sahurnya jam 3 dipastikan setelah itu tidur. Kalau sudah tidur bablas itu. Tapi kalau di penghujung, insya Allah enjoy sekali kita ke masjid itu untuk menunaikan sholat subuh. Demikian. Silakan, ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tema kita masalah sahur dan buka puasa, Ustaz. Kalau kita lihat ya Pak, di fenomena di masyarakat, di mana pada bulan puasa ini sebenarnya kita kan dianjurkan menahan diri dari segala perbuatan. Tetapi kenyataannya pada waktu berbuka puasa ini fenomena masyarakat ini berbondong-bondong mencari makanan di luar. Bahkan pengeluaran kita bukannya menahan diri, justru pengeluaran kita di bulan puasa rata-rata itu meningkat tajam. Hal itu bisa dilihat dengan kenaikan harga. Karena itu kan karena permintaan. Nah, apakah maksud saya ini dikaitkan dengan ajaran Nabi? Apakah memang kita dianjurkan untuk meningkatkan pengeluaran di dalam bulan puasa, sedangkan kita harus menahan diri dari segala nafsu segala macam. Terima kasih, itu saja. Bagaimana Pak? Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlupa, karena berbuka tadi itu kita perlu makan. Saya ingatkan pengurus masjid untuk sholat maghribnya jangan buru-buru. Setidaknya 15 menit setelah adzan barulah iqamah. Adzannya tetap, tapi iqamahnya tambahlah 15 menit. Izin, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Subuhnya juga begitu. Jangan terlalu buru-buru juga. Tetap iqamahnya ditambah juga. Pertanyaan tadi bagus sekali. Inilah yang saya khawatirkan diingatkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar." Banyak orang yang berpuasa tidak dapat sesuatu kecuali lapar dan dahaga di saat puasa itu. Dan banyak orang sholat tarawih, qiyam Ramadan, nggak dapat sesuatu kecuali hanya sekedar begadang. Kenapa?
karena dia hanya sekedar tidak puasa, tapi ternyata berbukanya lebih dahsyat daripada hari biasa. Enggak cocok itu. Gimana kita menahan diri dari makan dan minum? Puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum. Apa artinya? Kita bisa mengendalikan tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan biologis suami istri kan? Tapi itu di waktu siang, tapi malam silakan. Artinya apa? Kita bisa mengendalikannya. Dan kita isi apa? Kita isi apa ketika kita berpuasa itu? Kita isi banyak ibadah. Salat maghrib, salat tarawih. Bagaimana kalau agenda kita makan dan minum itu banyak? Bagaimana kita salat maghrib berjamaah? Bagaimana kita salat isya berjamaah? Bagaimana kita salat tarawih berjamaah? Ya keliru, gitu. Seharusnya itu tadi berbuka puasa itu cukup sederhana. Nabi itu cukup dengan 3 kurma. Ya kalau kita nggak 3 kurma, tapi juga bukan 3 piring kan? Di sini. Maka disinilah yang perlu diperbaiki. Dan benar jadinya kalau seperti itu, maka ya banyak nggak dapat sesuatu. Setelah puasa nggak dapat banyak hikmah. Yang seharusnya berat badan turun, lebaran nambah. Ya kan? Seharusnya gula darah turun, lebaran nambah. Seharusnya darah tinggi turun, lebaran nambah. Padahal sesungguhnya puasa ini solusi, termasuk ekonomi. Seharusnya setelah bulan puasa kita punya tabungan. Lah ini setelah bulan puasa malah tambah utang. Gimana itu? Di sini enggak insya Allah, tapi di tempat lain banyak. Sehingga karena itulah menjelang Lebaran, masya Allah, antrian cari THR. Padahal sebenarnya tanpa THR, kalau orang memanage ekonominya dengan baik karena puasa, memang otomatis di hari raya itu kita punya banyak simpanan. Itu sudah. Jadi Allah kasih rezeki hari raya itu bukan dengan cara kita minta-minta. Allah yang kasih. Kenapa kan puasa 1 bulan? Yang seharusnya di 1 bulan itu habis berapa? 3 juta. Di luar bulan Ramadan habis 3 juta. Di dalam bulan Ramadan cukup 1,5 juta. Bahkan 1 juta cukup. Berarti punya saving berapa? 2 juta untuk hari raya. Gitu. Jadi Nabi ajarkan kita seperti itu. Tapi ternyata kita sih keliru. Justru di bulan Ramadan pengeluaran lebih banyak. Ya, itu nggak nyambung. Sama terawih juga begitu. Kita terawih kita nggak sungguh-sungguh. Cari mana yang cepat. Dan ternyata nggak tidurnya sama juga. Sampai jam 10, sampai jam 11. Yang nggak dapat yang disebut dengan qiyamul Ramadan. Itulah jadi tidak semua orang yang keluar dari bulan Ramadan meskipun puasa dan meskipun tarawih lulus. Enggak semua. Karena justru Nabi menyebutkan banyak yang enggak lulus gitu. Dan tentu rugi kita kalau ternyata enggak lulus karena Ramadan hanya 1 bulan. Datang lagi tahun depan. Kalau enggak lulus tahun ini, gimana kalau bisa meninggal? Maka seharusnya kita proyeksikan kita lulus di bulan Ramadan ini. Itu. Demikian. Mana dulu? Kata takwa, Ustaz. Nah, pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, trik-trik untuk menjadi orang takwa. Bagaimana caranya? Trik-trik untuk menjadi orang yang takwa. Yang kedua, langkah-langkah untuk menjadi orang yang takwa itu seperti apa? Lalu yang ketiga, bagaimana mengukur seseorang itu sudah takwa atau belum?
Terima kasih Pak. Bagus, terima kasih. Tadi ada yang kurang tadi. Apa tadi? Pertanyaan tadi. Bukan, yang sampai tadi. Ada yang ingin saya ingat. Oh ya, di bulan Ramadan pengeluaran kita bertambah. Ada benarnya, tapi pengeluaran untuk infak dan sedekah kalau mau. Tapi pengeluaran untuk makan dan minum tidak. Kalau pengeluaran bertambah karena infak dan sedekah, iya, nggak apa-apa. Karena memang itu sebagai modal kita ke akhirat. Tapi pengeluaran untuk makan pribadi bertambah itu nggak cocok. Dan orang kalau keluarnya banyak karena infak dan sedekah, insya Allah tandanya dia kaya. Gitu. Dan dia memprogres dirinya sebagai orang yang kaya. Baru saya ingin jawab yang dari orang tua kita. Trik-trik untuk bertakwa. Jadi banyak, tapi saya ingin sederhanakan. Bagaimana agar kita bertakwa? Itu sederhana. Di bulan Ramadan inilah Allah kasih, yaitu dengan berpuasa. Bagaimana kok puasa ini bisa menjadikan kita takwa? Pertama, dengan puasa ini kita merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Inilah takwa, modal takwa pertama. Ini ajaran puasa. Karena kita saat puasa itu kan kita merasa dilihat Allah, itu bukan nggak mau sekecil-kecilnya, gitu, nggak mau gitu. Tapi jangan hanya pas puasa, nanti begitu. Yang kedua, takwa itu terrealisasi. Takwa itu terrealisasi. Itu kan kita sudah hafal, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan, itulah realisasi daripada takwa. Landasannya tadi karena kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi nggak susah. Dan di bulan Ramadan ini kita lakukan. Kita cepat melakukan perintah Allah. Ya kan? Maghrib segera kita lakukan. Bahkan salat sunnah kita lakukan. Salat tarawih itu kan sunnah, tapi kita lakukan. Tapi sayang, kita kurang naik. Seharusnya kalau sunnah kita lakukan, yang wajib lebih kita lakukan. Tapi dasar nggak mau naik-naik ilmunya. Sunnah dilakukan, subuh ditinggalkan. Itu nggak naik. Itu belum naik. Padahal ajarannya seharusnya kalau sunnah kita lakukan, dan itu bukan 2 rakaat tapi 11 rakaat, seharusnya yang subuh lebih dikejar, gitu. Dan begitu. Maka melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu jangan hanya di bulan Ramadan. Gitu. Dan berikutnya, bagaimana takwa itu terrealisasi dalam hidup ini? Banyak cobaan. Terrealisasi dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Kita di bulan Ramadan diajarkan sabar untuk jangan sampai berbuka sebelum waktunya. Kita tahan. Dan itu kita bisa untuk menahannya. Maka dari situ, dengan kesabaran tadi, yang tadi itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya larangan Allah itu sumbernya 2 hal, yaitu perut dan di bawah perut. Itu rata-rata larangan Allah itu sumber pokoknya di sini. Maka kapan kita bertakwa? Saat kita bisa mengendalikan nafsu perut kita dan nafsu syahwat kita. Itulah kita bisa bertakwa. Orang itu terpleset karena nafsu makan minumnya. Orang itu terpleset juga minum karena syahwatnya. Demikian. Terima kasih. Izin Pak Kiai. Mana
Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, ilmu yang sudah diberikan. Sekedar hanya untuk menguatkan barangkali karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Masih dengan ceramah. Ya, silakan. Azan 2 kali. Ilmunya kan sudah disampaikan tadi. Mungkin barangkali ada perhatian khusus dari muslim jamaah sekalian dan sosialisasi, dan sebenarnya ini di Bengkulu ini sudah digalakan di mana-mana ada azan 2 kali. Kalau di kampung saya dari dulu Pak. Saya dulu di Medan. Di Medan. Iya, saya dengar. Saya pernah ke Medan dulu 30 tahun yang lalu. Nah, itu saja barangkali bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau hanya menguatkan saja. Sudah dari Medan, iya. Sekitar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saya pernah ke Medan sampai ke Aceh. Ada azan. Kok malam-malam ternyata 2 kali. Dan memang sudah kita amalkan juga kita di Jakarta ini. Terima kasih. Pak Bayu, ini yang Pak Bayu. Jadi singkatnya langsung saja itu hampir sama dengan pertanyaan penguatan tadi itu. Yang kan saya tanyakan itu masalah jam itu jarak waktunya, jarak waktu azan 2 kali itu berapa lama antara azan pertama dengan azan yang kedua? Ya. Ini beliau ditanya jaraknya berapa antara azan pertama dengan azan kedua tadi. Jaraknya seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, jarak sahur. Berarti Nabi tadi kan kalau bilang itu azan, makan dan minumlah, kan berarti waktu sahur. Maka kapan kita azan pertama? Jaraknya kira-kira 1 jam atau 45 menit atau setengah jam, tapi bagusnya 1 jam. Jadi 1 jam atau 45 menit jaraknya. Maka azan pertamanya jangan terlalu malam, jangan jam 3, jangan terlalu mepet, nanti orang nyangka sudah subuh. Tapi kalau jam 4 kan orang tahu ini jam 4 kan sudah ada, keliru masjid itu. Paling kan dianggap keliru kan pertama, karena baru pertama dianggap keliru, padahal dia yang keliru. Terus kadang-kadang berbondong-bondong nanti kenapa Pak baru sudah ada? Ya jawab aja, salahnya kalau pas subuh nggak datang. Ya, jadi jaraknya 1 jam, insya Allah 1 jam itu Pak. Saya ukur di Makkah, di Madinah 1 jam. Saya ukur begitu. Jadi misalnya di sana itu adzan subuhnya jam 5, maka jam 4 persis itu 1 jam. Jadi memang enak sekali kita. Jadi kita datang ke Masjid Nabawi itu, kita belum tahajud, kita ada waktu tahajud itu 1 jam sampai subuh itu dapat 11 rakaat, enak sekali. Jadi jaraknya 1 jam, jangan 2 jam, jangan terlalu mepet nanti membuat masalah. Kemarin saya ingatkan yang di Masjid Taqwa, di Masjid Taqwa itu jam 3. Saya sampaikan jangan jam 3, terlalu malam, jam 4 Ustaz, iya. Karena nanti orang sahur jam 3, sahur jam 3 itu kemalaman. Nanti ujungnya setelah sahur tidur. Buat sahur itu mepet dengan subuh, sehingga setelah sahur langsung ke masjid. Gitu. Gak ada sempat tidur. Gitu. Ya. Mohon Pak Kiai teringat kalau misalnya nanti diamalkan di Al-Barakah, azan pertama itu apakah berarti as-sholatu khairun minan naum atau tidak? Setelah amalkan pula kita. Ya. Kalau soal as-sholatu khairun minan naum, ini ada perbedaan. Apakah as-sholatu khairun minan naum itu di waktu azan kedua atau yang pertama? Wallahu a'lam. Saya melihat sebenarnya as-sholatu khairun minan naum itu di azan yang pertama. Kenapa? Karena sholat lebih baik daripada tidur. Itu di yang pertama. Kalau di subuh bukan lebih baik lagi, dosa nggak sholat, gitu. Sebenarnya, gitu. Yang kedua, siapa yang mengucapkan as-sholatu khairun minan naum di zaman Nabi? Ternyata yang mengucapkan as-sholatu khairun minan naum di zaman Nabi itu Bilal.
Lihat di hadis di Bulughul Maram yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu Bilal. Sedang di hadis yang kita bacakan tadi, Bilal itu adanya sebelum subuh. Maka as-salatu khairum minan naum itu Bilal. Tapi saya ingin sampaikan, ada memang yang berpendapat justru as-salatu khairum minan naum itu yang kedua, yang pertama tidak. Contoh, di Makkah, di Madinah pakai as-salatu khairum minan naum yang kedua. Yang pertama tidak. Ya kalau karena itu, maka ini enggak terlalu penting. Silakan. Mau dua-duanya pakai as-salatu khairum minan naum boleh. Yang pertama enggak juga boleh. Yang penting ada gitu. Begitu, enggak ada masalah. Yang kedua juga masih pakai as-salatu khairum minan naum juga enggak ada masalah. Demikian. Enggak usah kepikiran. Yang membedakan adalah waktunya. Kapan adzan pertama dan kapan adzan yang kedua. Saya ingin tambahkan juga sedikit, mumpung membahas itu. Adzan dua itu ada di dua waktu, yaitu di waktu subuh dan yang kedua di hari Jumat. Di hari Jumat ada adzan dua. Kenapa? Karena dua-duanya ini penting. Waktu subuh itu sangat penting karena itu adzannya dua. Sangat penting. Hari Jumat itu juga waktu sangat penting. Zuhurnya itu Jumat, makanya dua kali. Meskipun tidak di zaman Nabi. Kalau tidak salah Utsman yang punya pemikiran itu, atau di zaman Utsman atau di zaman Muawiyah. Orang banyak sibuk, lupa sholat Jumat. Maka dikumandangkan adzan pertama. Pada hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, lupa orang lupa. Maka ada adzan pertama sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu juga, gitu. Kita keliru. Iya, kita keliru adzan Jumat tapi dua adzan tapi pas masuk waktu. Enggak banyak hikmah. Seharusnya adzan pertama itu 11:30. Apa? Biar orang yang sibuk segera bersiap. Kalau mau mengamalkan dua kali adzan boleh juga di masjid ini. Tapi dengan catatan tadi jangan pas masuk waktu 11:30. 1 jam lah. Kalau di Makkah itu kalau nggak setengah jam 1 jam. Jadi ada hikmahnya kita bersegera untuk ke masjid. Yang terjadi di banyak masjid kita itu azan pas masuk waktu, imam naik mimbar, wah jamaah berdatang. Masya Allah. Itu mengganggu khatib. Bagaimana khatib? Alhamdulillah. Lu pada berdiri semua baru salat tahiyatul masjid. Mengkhutbahi orang yang sedang salat. Enggak cocok. Iya, bukan hanya banyak, memang banyak. Iya. Saya pernah sampai agak hilang khutbah saya. Lah separuh jamaah itu berdiri semua, baru berdatangan. Dan itu bukan di kampung, tapi di sebuah universitas Islam. Maka saya sampaikan, kalian tadi dari mana? Bukankah kalian dari kampung? Jadi isi khutbah saya itu. Kok kemudian baru datang? Kalian di kampung, tapi baru datang. Khatib naik mimbar sudah khutbah, kalian masih salat. Biarlah sekali-kali khatib agak marah gitu. Iya, mengkhutbah supaya tahu. Lah separuh. Coba bayangkan kita khutbah orang sedang sholat itu gimana? Kan grogi kita juga. Terus pas dulu gimana? Masih ada lagi ini tadi yang aktif naik mimbar kita waktu sholat. Nah, sebagai jamaah, solusinya apakah kita lebih baik setelah aktif naik mimbar atau duduk saja atau tetap melaksanakan salat khatib tadi? Sebaiknya bagaimana, Pak? Sebaiknya sudah datang sebelum khatib naik mimbar. Tapi kenyataannya ini jamaah ini betul sekali kita di sini sama juga kasus ini. Ya, harus diingatkan, khatib mengingatkan, Bapak Ibu, Bapak dari mana? Kok baru datang? Pas masuk tadi, kalau sudah azan, sudah naik mimbar, itu malaikat sudah nggak nyata. Diingatkan ini, meskipun iya,
sholat, tetaplah sholat, tetap sholat. Tapi jangan separuh. Karena di zaman Nabi itu ada satu orang terlambat masuk, satu orang langsung duduk. Maka diingatkan oleh Nabi, "As-sholain, apakah kamu sudah sholat?" Belum, ya sholat rakaatain. Sholat 2 rakaat. Tapi satu orang. Kalau separuh saya kira nggak mungkin. Satu orang. Dan betul karena terlambat, karena ada masalah, karena mungkin ya ban pecah di sana. Gitu. Nah kalau di sebelah situ apa ban pecah? Gitu. Dari situ. Nah, habis ini. Nabi ketika sedang berdoa ada yang baru datang. Nah, ini kan disuruh sholat. Ternyata itu Rasulullah pernah menegur orang yang masuk masjid terlambat waktu itu Rasulullah khutbah. Nah, kemudian diingatkan oleh Rasulullah untuk laksanakan ulang. Nah, pertanyaannya yang pernah kita dengar dari para ulama itu khutbah itu 2 rakaat bagian sholat. Nah, itu makanya sholat Jumat itu cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya 2 khutbah itu tadi. Jadi pertanyaannya sekarang itu apakah itu boleh kita dalam sholat kita negur orang, itu kan Rasulullah menegur itu ya. Itu pertanyaan. Bagus. Ibu-ibu sabar Mas kan? Belum pulang buat kopi kan? Sebelum saya jawab, saya ingatkan juga, ibu-ibu itu boleh sholat Jumat. Bagus sholat Jumat. Dan seharusnya masjid ngasih peluang ibu-ibu sholat Jumat. Kalau ibu-ibu nggak dikasih peluang sholat Jumat, nggak dikasih tempat, protes kepada pengurus masjid. Emang hanya bapak yang bangun masjid? Kami kan turun. Iya kan? Yang banyak infaknya kan ibu-ibu juga kan? Maka kasih tempat ibu-ibu untuk sholat Jumat. Dan itu kita mengikuti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada tempat untuk kaum wanita sholat Jumat. Gitu. Perlu diketahui. Boleh sifatnya dan bagus mendengar khutbah dan ikut sholat Jumat. Kaum wanita turut mengikuti perkembangan ilmu dan juga kondisi. Begitu. Pertanyaan Pak Ustaz tadi, apa boleh gampangnya ya khatib negur jamaah dan jamaah juga bisa. Padahal katanya khutbah itu salat zuhur yang 2 rakaat. Yang benar gini, khutbah itu seperti salat 2 rakaat. Seperti bukan 2 rakaat, persis. Ya. Kalau persis, ya khatib nggak bisa bicara, bapak ibu nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Seperti begitu juga yang ketinggalan berarti batal. Seperti, ya betul memang seperti, sampai nggak boleh bicara kan? Saking sepertinya salat itu jamaah kan nggak boleh bicara. Nah, berdasarkan hadis tadi Ustaz, inilah pentingnya ilmu. Berdasarkan hadis tadi, yang boleh bicara itu hanya khatib. Dan siapa jamaah yang diajak bicara oleh khatib, itu boleh. Berdasarkan hadis ini hadis sahih. Maka kalau sudah sholat Jumat dimulai, yang boleh bicara hanya khatib. Dan sebelumnya muadzin. Dan itu terbatas juga muadzin. Yang boleh bicara, yang boleh negur adalah khatib. Khatib boleh negur. Dan tentu saja yang ditegur kalau memang harus bicara boleh. Seperti tadi, kamu sudah sholat? Dia jawab, belum. Sholat. Boleh. Oleh karena itu, khatib memang termasuk juga jamaah dalam kondisi tertentu boleh bicara kepada khatib kalau sangat penting. Jadi bicaranya dengan khatib, bukan dengan jamaah. Contoh, ya kondisi ribut semua orang. Maka khatib memerintahkan, Pak,
tolong tertibkan belakang. Maka dia berjalan menertibkan belakang. Boleh. Karena ribut di belakang misalnya. Atau coba dirapatkan. Maju ke depan. Boleh imam merapat. Dan jamaah secukupnya. Yang tidak boleh itu kan antar. Tapi jangan juga terlalu dipraktekkan itu nanti tidak boleh. Tapi ini artinya apa? Boleh. Dan makmum dalam kondisi sangat penting boleh bicara kepada saya. Apa dalilnya? Pernah terjadi di zaman Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan kami di sana ini sudah lama nggak turun hujan, kering. Dan cukup itu. Maka kemudian Nabi merespon baik. Kita berdoa. Nabi sampai angkat tangan berdoa. Betul, sebelum keluar masjid hujan. Jadi penting. Artinya apa ada respon kan? Bukan protes. Kelamaan ini khotib turun, bukan begitu. Tapi mengemukakan kondisi. Misalnya di sana ada gempa, di sini ada kok khotib nggak tahu. Tapi tentu ya kondisional sekali. Begitu. Artinya apa? Boleh yang begitu. Dan diulang lagi itu Jumat berikutnya. Ganti masih bicara lagi itu yang tadi usul supaya doa ada. Ya Rasulullah, ternyata hujan nggak berhenti sampai tadi. Banjir kita ya Rasulullah. Tolong doakan. Maka betul Nabi berdoa dan kemudian berhenti banjir, berhenti hujan. Jadi kondisi yang seperti ya nggak ada masalah. Tapi itu ya bagi yang ngerti ya. Kalau nggak ngerti heboh gitu. Artinya demikian. Jadi nggak benar bahwa khutbah 2 kali di hari Jumat itu pengganti 2 rakaat, nggak mutlak itu. Tapi bahwa mirip iya, sehingga jamaah nggak boleh bicara antar jamaah. Yang punya wewenang saat itu bicara adalah khotib. Jangan ada yang mau bicara. Di tempat kita masih banyak yang bicara. Di sela-sela khotib turun antara 2 azan ada yang bicara, ada yang sholawat, ada yang ijab. Itu namanya ngelangkai khotib. Yang boleh bicara khotib. Dan biasanya khotib itu sekaligus imam. Gitu. Jangan ada yang lain yang bicara lagi nanti muadzin, ya kan qomat. Hanya itu, yang lain nggak boleh bicara. Gitu. Ya. Pas insyaallah Ibu. Gimana salat Jumat Ibu? Nah, Ibu kita bicara di belakang. Dari tadi nggak bicara, sekarang bicara nggak bisa kita stop. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ibu-ibu nanya, ibu-ibu kan boleh sholat Jumat, itu sudah sholat Jumat, bagaimanakah untuk sholat zuhurnya? Apa itu masih ada? Apa cukupnya sholat Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua para ulama sepakat kalau sudah sholat Jumat tidak ada sholat zuhur. Ibu, kalau sudah ikut sholat Jumat maka tidak ada sholat zuhur. Gitu. Kenapa? Karena sholat wanita itu tidak sholat Jumat itu rukhsah. Boleh nggak sholat Jumat? Sifatnya sebenarnya wanita itu boleh tidak sholat Jumat, gitu. Tapi kalau tidak diambil rukhsah itu sholat Jumat, berarti nggak sholat zuhur, gitu. Jadi perlu diketahui. Bagi kaum wanita nggak sholat Jumat itu rukhsah, sama dengan orang sakit. Status wanita itu sama dengan orang sakit. Orang sakit, laki-laki sakit, nggak sholat Jumat itu boleh, karena sakit. Tapi kalau maksakan diri, maksud saya memilih, nah meskipun bapak sakit, tolong tuntun bapak ke masjid. Boleh nggak? Boleh bapak di kursi di masjid. Nah kalau sudah sholat Jumat, sholat zuhur nggak? Tidak. Jadi enaknya di situ kalau sudah sholat Jumat nggak sholat zuhur,
Itu. Oleh karena itu dimanapun berada, kalau ibu-ibu ada sholat Jumat, ikut sholat Jumat, maka sholat Jumat nggak usah sholat duhur dan jangan nunggu duhur. Saya melihat di beberapa tempat, loh perempuannya nunggu dengar khutbah tapi nggak ikut sholat Jumat, nunggu setelah jamaah selesai, bapak selesai baru sholat duhur. Itu keliru. Sudah di masjid seharusnya ikut sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat mau lanjut pengajian silakan, mau pulang silakan. Sudah sholat Jumat, ini ada. Dan baru tahu juga di Karangtinggi, saya khutbah di sini, ibu-ibunya penuh dan ada tempat. Maka saya panggil bapak ibu-ibu, ada jamaah. Ternyata jamaah Ustaz tadi ibu-ibu nggak ikut sholat Jumat. Loh kenapa? Sudah di masjid nggak ikut sholat Jumat, jadi boleh? Ya boleh. Bagaimana nanti bapak ibu-ibu yang umroh ke Mekah, sholat di Madinah, dan di sana pasti ikut sholat Jumat. Jarang ibu-ibu nggak ikut sholat Jumat, maka ikut dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Jelas, ibu? Jadi kalau ikut sholat Jumat jangan sholat zuhur lagi. Ya, nanti berarti itu sholat 2 kali, sholat fardu 2 kali, nggak boleh. Kalau sholat sunnah beberapa kali nggak apa-apa. Sholat duha masih sholat duha lagi, masih sholat duha lagi boleh. Tapi sholat fardu kita 5 kali dalam sehari, nggak tambah menjadi 6 kali. Sehari semalam cukup 5 kali, jangan 6 kali. Begitu. Demikian. Pas, insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.